Mari kita sama-sama seruput kopi. Masa kecil saya itu ya boleh dibilang mungkin manusia mayat yang berjalan ya. Dia sudah merasa hidup tidak ada gunanya. Maka dia sudah tidak berpikir lagi soal mati dan hidup. Selalu berpikir tunggu waktu. Baik Kakak Felix, dari penderitaan yang Kakak alami sejak kecil dan kenyataan dijauhi serta kisah-kisah lain masa kecil hingga dioperasi, apakah ada hal penting yang Kakak Felix mau sampaikan dari semua pengalaman pahit itu? Saya bersyukur karena masa hidup saya sejak kecil sampai masa-masanya saya mulai dikenal banyak orang, itu saya tahu bahwa Tuhan itu ada. Saya hidup itu karena mujizat Tuhan saja. Saya tahu bahwa Tuhan itu benar adanya dan umur tidak bisa diukur dengan sakit yang dideritanya. Kalau dilihat dari umur, kalau kayak dulu itu zaman sekarang setiap hari ke dokter, mungkin saya sudah lama divonis mati. Tapi saya bisa hidup karena mujizat, itu saya percaya. Karena penyakit kuping yang saya alami itu bukan sembarang. Karena napas saja bisa keluar lewat kuping waktu itu. Saya makan nasi keluarnya lewat kuping. Saya bersin keluarnya isu ingus itu lewat kuping. Itu. Bahkan saya bersin pun sempat keluar makanan itu bukan lewat mulut, tapi lewat hidung. Itu. Bahkan kalau saya makan kebanyakan, apalagi yang berbau cairan, sebagiannya masuk ke perut, sebagiannya keluar kuping. Maka saya hidup mujizat. Maka saya sampai hari ini pun bahwa sangat percaya sekali bahwa karya Tuhan dalam perjalanan hidup saya itu, seberat apapun tekanan yang saya hadapi sampai hari ini, seberat apapun persoalan yang saya hadapi, saya tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan jalan hidup saya, walau secara harfiah saya hidup tertekan. Felix Musa Ahas, CEO Bandung Utama Group Ruteng. Masa kecil pilu, kasih Tuhan menyertainya. Dari sakit kuping yang dialami sejak kecil hingga menjadi wirausaha sukses. Di balik semua kisah itu, hingga sembuh dari penyakit kuping, Felix Musa Ahas menyampaikan kalimat ini kepada sosok ini. Baik kakak, sampai sejauh ini mungkin ada hal yang mau disampaikan teristimewa untuk kedua orang tua dan untuk Baba Holly. Ya, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada kedua almarhum orang tua saya, mama saya dan bapak saya. Saya terima kasih kalau dulu saya tidak hidup seperti itu, perjalanan hidup tidak dibawa didikan yang keras, yang mungkin saya tidak seperti hari ini. Saya tahu waktu itu saya benci sama bapak, saya benci sama mama. Karena apa? Karena saya diperlakukan berbeda dengan yang lain. Tapi kalau mama dan bapak dulu tidak mendidik saya keras, mungkin saya tidak sesukses seperti hari ini. Waktu itu saya benci sama bapak dan mama, tapi saya hari ini bahwa bapak dan mama adalah Tuhan yang lihat yang saya alami dan lihat di dunia ini. Saya tahu bapak mama bukan berarti tidak berusaha untuk merawat saya, tapi keterbatasan bapak dan mama untuk merawat saya. Lalu saya juga berterima kasih kepada kakak saya sulung. Kalau dulu kakak tidak memperlakukan saya dengan keras, bahkan tidak mengusir saya, mungkin saya tidak ada di Bandung dan mungkin kita tidak akan ketemu. Ketika kita tidak saling baku cocok, saya berjuang bagaimana caranya suatu kekerasan, suatu sakit hati dan dendam berubah menjadi lemah lembut dan kasih sayang. Dan itu terwujud. Saya pulang, saya rangkul KE dan semua keluarga, kita bersama-sama membangun ekonomi rumah tangga kita, saling mendukung dalam suka dan duka. Keberhasilan kita bukan karena kehebatan saya dan semua,
tetapi karena kerasnya hidup kita pada saat itu. Terima kasih juga semua kepada adik kakak saya yang sudah memperlakukan saya dengan segala caranya, bahwa ternyata kesuksesan seseorang itu memang harus diejek, harus diolok, harus dihina, harus dicaci maki, karena dia akan makin kuat dan bangkit menunjukkan kalau dulu keluarga, saudara, dan orang tuaku tidak memperlakukan saya dulu seperti itu, mungkin saya tidak sesukses seperti hari ini. Jadi hinaan itu berubah menjadi berkat, berubah menjadi rahmat bagi saya, bukan malapetaka. Jadi sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada keluarga besar saya, Bapak Darius Odus dan Mama Kristina di Kampung Wakal Cibal, Manggarai. Dan semoga Bapak dan Mama di alam baka sana hidup bahagia dalam surga dan mendoakan kami yang sedang berziarah di dunia ini. Untuk kepada orang tua angkat saya, Bapak Holid, Bapak, saya tidak bisa balas kebaikan Bapak sehingga saya bisa berhasil seperti ini. Dan saya tidak sempat membalas memang, karena di saat karir saya naik, Bapak sudah jadi tiada. Perjuangan Bapak itu sangat luar biasa. Semenjak mulai dari Labuan Bajo, dan waktu itu sampai di Kupang pun Bapak khawatir. Saya tahu waktu itu Bapak membantu saya bukan karena cinta, bukan karena saya, tetapi karena takut kalau saya mati di Kupang, Bapak harus menanggung resikonya. Maka Bapak Holid dengan segala daya upaya waktu itu merawat saya hingga saya sembuh. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Saya tahu pada saat itu saya tidak suka dengan Bapak dan keluarga, karena saya diperlakukan secara tidak adil menurut saya waktu itu. Tapi di kemudian hari, saya baru sadar bahwa didikan Bapak itu yang akan menyelamatkan saya, sehingga hari ini saya bisa menjadi orang yang lebih baik. Jadi saya mohon maaf Bapak atas perilaku dan keburukan saya pada masa kita hidup bersama. Terima kasih untuk segala ilmunya, baik ilmu batinnya, ilmu dagangnya, ilmu relasinya, dan terima kasih Bapak sudah mengantar saya keliling Indonesia dari Sabah sampai Merauke, mulai dari Papua Nugini sampai Aceh. Terima kasih banyak Bapak. Ilmu dagang yang Bapak terapkan ke saya, itu saya bagikan kepada semua orang yang saya jumpai di alam ini. Dan juga wasiat Bapak atau amanah Bapak dulu ketika terakhir di perjumpaan, saya bilang bahwa Bapak saya tidak sanggup membalas kebaikan Bapak. Lalu Bapak bilang, ketika kamu berada di mana saja, kamu perhatikan saja adik-adik angkatmu ini. Ketika kamu melihat orang Bandung, perhatikan mereka. Dan ketika kamu kemanapun, jangan melihat orang itu dari suku, ras, dan agamanya. Perlakukan mereka, yang kamu lihat adalah manusia itu sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Itu adalah wasiat dan nasihat yang tidak pernah lupakan sampai hari ini. Terima kasih banyak Bapak Holid. Semoga Bapak di alam baka sana bisa hidup berdamai dengan Tuhan di surga dan menjadi pendoa bagi kami yang masih hidup. Terima kasih Bapak atas jasanya. Sangat terharu dengan cerita ini dan saya tidak bisa berkata apa-apa. Tapi terima kasih banyak untuk kesediaan Kak Felix dan juga kesempatannya di tengah kesibukan dan juga cerita-cerita inspiratif ini. Sekian dan terima kasih. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Mari kita sama-sama seruput kopi. Saya Felix Hatam, kita di acara Ngopi pada channel Indo Bhinneka TV. Bersama rawat keberagaman, bersatu rajut persatuan.